Sebelum mulai, shout out buat account Just Basic Soldier yang udah ngasih bocoran ini ternyata ngambil desainnya Li-Ning Power 9. Jadi ternyata BB Pro 2 ini desainnya nggak original ya. Tapi secara performance ini jelas sepatu basket Bullet Bro yang paling canggih so far. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Fat The Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas performance review sepatu basket Bullet Bro BB Pro 2. Sorry ya kalau suara gue nggak jelas kayak gini, jadi kemarin tuh gue sempet batuk sampai suaranya hilang. Ini maksain aja sih sebenarnya daripada performance reviewnya ketunda. Sampai ada subscriber yang ngomong nungguin performance review BB Pro 2 sampai lumutan. Jadi sebelum lumutan, gue paksain aja deh. Totalitas bro. Kita mulai dari traction. Kalau untuk di lapangan indoor yang bersih sama sekali nggak ada masalah. Menggigit dengan sangat baik sih ya, almost perfect malah. Semua manuver juga tercover dengan baik. Gue berasa manuver-manuver gue jadi lebih tajam ketika pakai sepatu ini di lapangan indoor yang bersih. Cuma yang bikin sedikit menghambat tuh bobotnya sepatu ini. Berasa agak berat gitu sama bentuknya yang bulky. Itu jadi kayak apa ya, plus minus gitu. Jadi di satu sisi kinerja tractionnya pakem, bikin berasa tajam, tapi di satu sisi juga stepnya gue jadi kayak berasa sedikit terhambat sama berat dan bentuk bulky-nya sepatu ini. Kemudian kalau di lapangan outdoor nggak ada masalah juga, ada penurunan tapi nggak berarti banget gitu, nggak terlalu signifikan. Gue nggak pernah sih sampai kepleset gitu ketika melakukan manuver pas pakai sepatu ini di lapangan outdoor. Kekurangannya karena ini pola tractionnya dempet-dempet banget ya, jadi cukup gampang nyimpen debu, terus juga gampang nyimpen kotoran kayak kerikil gitu segala macem. Jadi mesti rajin-rajin wipe off ketika pakai sepatu ini di lapangan outdoor, apalagi kalau lapangan basket tempat abas kalian main tuh berdebu banget. Untuk durability-nya harusnya masih termasuk oke kalau mau pakai tempur di lapangan outdoor terus-terusan. Khususnya untuk bagian forefoot ini setelah beberapa kali pemakaian indoor dan outdoor, kalau gue dorong-dorong traction patternnya masih cukup keras-keras, masih pada dalam-dalam, nggak ada yang sampai botak gitu, nggak ada yang somplak. Untuk bahan rubber outsole-nya termasuk yang squeaky. Heel to toe transition-nya termasuk smooth, bagian heel-nya ini dibikin rounded banget sih, ini rounded-nya ekstrim. Terus bagian forefoot-nya juga dibikin cukup rounded, tengah-tengahnya juga berasa ada lekukan-lekukan gitu, nggak flat. Masih mendukung untuk dipakai berlarian, untuk ngegas pas mau fast break. Cuma jujur nih gue kurang demen sama setup rounded-nya yang bagian heel ini. Menurut gue ini terlalu ekstrim rounded-nya. Jadi berasa kayak mau doyong ke belakang gitu, kayak mau jatuh-jatuh ke belakang. Pas pertama kali gue pakai sepatu ini, gue agak bingung gitu sama feels-nya nih, kenapa gue kayak mau doyong ke belakang gitu ya. Apalagi kalau pas lari mundur gitu berasa sih kayak mau jatuh ke belakang gitu. Cuma ya memang kalau udah lama dipakai, lama-lama terbiasa sih. Pas awal-awal doang berasa kayak agak canggung gitu. Next untuk cushionnya, EVA foam-nya sih berasa tebel gitu ya. Terus ada kesan empuknya sedikit, ada bouncy-nya juga. Berasa lumayan responsif, nggak yang sampai responsif banget, lumayan aja. Terus porsi di bagian heel-nya tuh, wah ini berasa tebel banget. Jadi impact protection bagian heel sih maksimal banget sih ya. Terus kalau yang bagian forefoot sedikit menipis, tapi tuh masih berasa tetap ada cushioning-nya gitu, masih berasa cukup tebel bagian forefoot. Jadi secara court feel memang bukan yang napak tanah banget gitu ya, kayak masih berasa ada ketinggiannya. Cuma ya masih oke menurut gua kalau mau dipakai untuk gocek-gocek gitu, untuk bermanuver. By the way, sedikit butuh waktu break in di awal penggunaan tuh berasa cushioningnya agak-agak firm gitu, agak-agak apa ya, padet gitu ya. Tapi kalau udah dipakai satu hari, besokannya dipakai lagi itu berasa lebih enak, berasa kayak lebih responsif, berasa ada empuk-empuknya, ada bouncy-bouncy-nya gitu. Lanjut ke material, part ini juga sedikit butuh waktu break-in karena ini materialnya kan agak-agak berasa plastiki gitu ya. Jadi di awal penggunaan masih kayak sedikit kaku gitulah, nggak yang langsung soft mengikuti pergerakan kaki gitu, masih kayak ada kaku-kakunya dikit gitu.
Tapi nggak lama sih waktu break-innya, paling kayak cuma dipakai 2 game gitu, masih di 1 hari lah udah langsung enak, udah langsung lebih lentur, lebih mengikuti pergerakan kaki. Termasuk breathable selama gue pakai sepatu ini, bahkan dalam jangka waktu yang panjang atau dalam cuaca yang panas sekalipun, nggak berasa kakinya overheat gitu, nggak yang sampai keringetan, jadi masih ada berasa sirkulasi udaranya. Untuk material talinya yang modelan kayak gini sih, gue biasanya langsung ikat double sih, langsung ikat mati, udah nggak usah coba-coba ikat sekali lah. Biasanya sih dari pengalaman suka lepas-lepas nih yang model-model rope laces kayak gini. Terus untuk padding lidahnya sebenarnya tipis sih ini padding lidahnya, cuma kebantu di bagian depannya itu kan ada penggunaan material synthetic leather. Cukup nahan material synthetic leathernya ketika kita ngencengin iketan tali sepatu sampai lubang yang paling atas, nggak terlalu berasa mengganjal di pergelangan kaki depan. Untuk padded collarnya juga pas-pasan aja sebenarnya. Kempes juga ya, ternyata setelah beberapa kali pemakaian berasa paddingnya tuh kempes. Cuma ya untungnya nggak ada masalah heel slip, mungkin juga kebantu sama potongan sepatu ini yang mid ke high gitu ya. Jadi asalkan abah sekalian ngiket tali sepatunya sampai lubang tali yang paling atas, ya udah pergelangan kaki itu kekunci, nggak bakalan ada masalah heel slip. Next untuk fitnya, nah ini nih agak aneh nih di part ini. Jadi biasanya gue pakai Bowler Bro tuh selalu true size ya, tapi untuk BB Pro 2 ini gue harus downsize. Jadi biasanya gue pakai 43. Untuk BB Pro 2 ini pas pakai 43-nya gue berasa kelonggaran banget, kegedean banget, sisa ruangan di bagian toe tuh banyak banget. Akhirnya gue downsize ke 42 dan baru itu berasa fitnya lebih enak. Sisa ruangan di bagian ujung toe itu dikit banget, kayak cuma beberapa mili doang. Bagian atas toe boxnya juga nggak bubbly, dan samping kanan kirinya juga udah pas sih, enak banget kalau downsize ya. Jadi untuk kaki normal gue sarankan abah sekalian downsize, tapi kalau untuk kaki lebar bisa stay true to size, samain sama sizing sepatu basket Bowler Bro abah sekalian yang sebelumnya. Kemudian untuk lockdownnya termasuk cukup enak sih lockdownnya, berasa ngunci gitu di sekitaran midfoot, berasa ngunci. Terus juga nggak ada masalah heel slip juga kan, kemungkinan karena kebantu potongan sepatu ini lagi-lagi mid ke high. Terus juga lace holes-nya ini, lubang talinya tuh banyak banget, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 total. Jadi kalau semua lubang talinya dipakai sampai yang paling atas, ya udah berasa ngunci sih sepatunya. Terakhir untuk supportnya nggak ada masalah sama sekali, di supportnya aman banget. Ini sepatu basket Bowler Bro yang secara support menurut gue udah paling lengkap. Support bagian depan itu ada overlap outsole, terus material uppernya juga termasuk support tebel. Terus support bagian samping atau lateral, ada penggunaan upper materialnya lagi yang tebal, terus ada fuse overlay juga, ada penggunaan lapisan TPU yang panjang banget nih. Ini gila sih, ini lapisan TPU-nya bener-bener ngasih support lateral sekaligus torsional support juga. Jadi meskipun di sepatu ini tuh nggak dilengkapi dengan shank plate, tapi karena adanya TPU yang panjang banget di area lateral ini, ya bikin sepatu ini nggak gampang ke twisted, nggak gampang ke pelintir, jadi secara torsional support tetap memadai. Untuk support bagian belakang itu ada internal TPU heel counter, cuma TPU heel counternya tuh masih terhitung lembek ya, nggak terlalu keras gitu ya. Untungnya kebantu sama overlap midsole yang agak naik sedikit, jadi kaki kita tuh berada di belakangnya si overlap midsole itu, dan ada penggunaan material synthetic leather juga di bagian luarnya, jadi build-nya lebih kokoh. Kemudian untuk masalah kestabilan, meskipun di sepatu ini tuh nggak ada outrigger, tapi base-nya sepatu ini termasuk sangat lebar sih ini. Jadi ketika mendarat abis lompat itu berasa napaknya bisa sempurna, dan pas melakukan berbagai manuver juga berasa nggak oleng. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu basket Bowler Bro BB Pro 2 ini. Jelas ini merupakan sepatu basket Bowler Bro yang paling canggih lah, paling komplit gitu. Jadi meskipun harganya mahal, ya termasuk oke sih menurut gue, karena memang diiringi dengan kenaikan peningkatan performance ya. So buat abah sekalian yang pengen kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video bawah, cek aja di situ. Thank you banget dan nonton video ini, jangan lupa support gue terus. You know what to do. I'm Fredly Brainwash, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.